ada desa nih. Ketua Islam apa Kristen? Ketua, silakan Ustaz Tata di pesan Ustaz Tata. Nih silakan ada nih, saya kredit itu tadi. Silakan, selamat malam Adisha. Oh, selamat malam, brother. Iya, Lanjut mau aja, bertanya terus diskusi. Silakan, ada guru-guru saya di sini. Lanjut. Kalau saya bertanya nanti 100% kalian itu takiyah. Silakan Ustaz Tata. Ada yang mau bertanya? Iya, 100% kalian itu akan takiyah. Ketiahnya di mana? Salah satu Silakan contoh ya. ada Ustaz, silakan. Ada guru kami di sini. Lanjut. Salah satunya contoh. Jika saya bertanya alam walam hanya Allah yang tahu. Apa? Itu satu. Dan satu lagi, pasti kalian itu akan mengelak dan berbohong demi 3 hal. Apa itu? Sedangkan Daripada Yesus, Paulus ngajarin bohong waktu penginjilan 1 Korintus 9 21 sampai 23. Iya. Karena agama pengemis kalau kayak gitu, Bre. Iya nggak? Oh, emang kalau agama pengemis kita bilang, Bray, di pengemisnya di mana, Bray? Itulah ruko nggak lunas gitu kan, kontrakan nggak dibayar baru 3 bulan, cabut aja. Itu kerjaan kalian di Jawa kan kayak gitu kan? Sewa ruko setahun, bayar 2 bulan pergi. Nah, gitu kerjaannya. Ya nggak? Bikin rugi pribumi aja kerjanya. Yang kerjaannya yang bikin kontrak amal di apa di pinggir jalan di Nah, rumah. tapi bayar ruko lunas. Enggak, yang bikin kontrak Bayar ruko amal lunas gitu, nggak kabur. bukan yang ditanya Lunasin ruko lunasin, rukonya lunasin, baru cabut, bisa nggak? bukan itu. Lu kalau bisa sewa ruko buat bikin rumah ibadah, lunasin setahun. Jangan kabur pas 2 bulan 3 bulan. Bisa nggak? Kalau masalah itu, brother. Agama kok jago ngutang aja kerja, ngutang aja. Jadi gimana dengan masjid-masjid musola dengan yang Lunas, IMB ada. menggunakan surat Lunas. ikan berani Gereja kau itu, tanah wakaf dibikin rumah ibadah. kok tiba-tiba kamu marah-marah sama saya? Loh ya karena Kristen itu kerjaannya nggak bayar utang. Iya, kayak Koruptor orang paling gede di Indonesia itu orang-orang Kristen. Lu lihat aja cek, 10 koruptor tertinggi di Indonesia Kristen, bikin rugi. ya, Udah paling bagus Kristen itu lepas dari Indonesia kayak Timor Leste. Udah paling bagus itu. yakin Apa? Hah? Apa? Mau marah lu? Nggak terima lu? enggak, saya enggak marah, brother. Oh, ya udah kalau gitu pergi lu dari Indonesia, pindah Timor Leste sono. Lu bikin ruko di sono. Ya. Iya. Buset. Bro, nyadar Sekarang kalau misalnya gini gua kasih tahu, kalau misalnya Kristen ini ada gunanya di Indonesia, itu orang-orang kaya Kristen tinggalnya di Indonesia Timur, bukan di Indonesia Barat. Gitu. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak lu? Kenapa Indonesia? Habis ya gue bongkar-bongkar ya kelakuan busuknya di Indonesia orang Kristen ya. Saya bisa bongkar ajaran kamu, brother. Ya sini keluarin 1 Korintus 9 lu keluarin. Iya, karena kan Allah kamu kan penipu. Loh, Tuhan kau ditipu. Maleakhi 3 nomor 9. Tuhan kau kena tipu. Nah, benar ya? Ya kenapa Tuhan lu korban tipu-tipu? Umatnya malah menipu. Kalau logikanya kan seperti main jalur belakang. Kalau kita mengurus surat-surat dalam STNK lah ibaratnya kan macam kayak tembak ataupun sogokan. Kan seperti itu. Ujung-ujung kan Elohim itu kan mengerti juga dan tahu perbuatan dia. Ya kenapa ditipu? Kenapa Tuhan bisa ditipu? Ya, bukan ditipu berarti. Kan Lah, karena kan lu inilah yang gue bilang lu takiyah di Korintus 9 itu. Lu baca di Maleakhi. Baca di Maleakhi. Lu mau kabur-kaburan. Lu bilang Tuhan kami maha menipu, kafir ditipu. Sekarang lihat Maleakhi nih. Lihat Maleakhi 3 nomor 9. Ini kelakuan Tuhan berhala ini. Maleakhi 3 nomor 9. Coba buktikan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Satu bumi nipu Tuhan lu. Coba tunjukkan orang kafir ditipu, coba. Ini lihat ini. Dalam Al-Qur'anmu coba. Ini, tapi lu udah sepakat ya, semua bangsa bisa menipu Tuhan, lu udah sepakat ya, Maleakhi 3. Maleakhi 3 nomor 9. Kan Tuhan kan Itu deh, berhala yang kayak gitu. Enggak, kan Tuhan tahu. Tuhan kau yang kena tipu, kau bilang Tuhanku menipu. Gua iakan Hairul Makirin. Tuhan kau kena tipu. Tuhan kau kena tipu. Iya. Mana yang blow on? Mana?
Yahweh kau itu. Iya, nggak masalah, no problem. Ya memang nggak ada masalah, nggak bisa apa dia buat gua? Bisa ngapain dia buat gua? Makanya gini, coba tunjukkan kepada Tuhan saya kena di dalam tipu, nggak Al-Quran masalah orang katanya. kafir yang ditipu loh. Wah banyak banget nih. Coba. Coba. Iya. Lu bisa buka misalnya di Al-Anfal. Enggak, buka aja lah. Ya gua open cam dulu dong. Iyalah, kasih tunjuk. Masa Tuhan ditipu gimana sih? Ya itulah, ini satu Indonesia harus tahu gitu. Iya. Ketika ada penghujat Islam bilang Tuhan kita adalah khairul makirin yang menipu para kafir, kita bilang Tuhan mereka itu yang kena tipu satu bangsa. Hebat ini. Tololnya bukan main jadi Tuhan anjir, bisa ditipu orang. Tolol dari Tuhan. Iya, Iya. baca aja. Memang itu. Apa no problem. Iya. Masa Tuhan ditipu? Ya memang nggak ada masalah, nggak bisa apa-apa juga. Bukan nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, itu yang benar, Bre. Nggak bisa apa-apa, itu yang benar. Iya, Hebat, buktikan ini aja. tuh Kalau outstanding, kamu bisa kan menipu aku Tuhan. tahu gini ya. Narasi yang kamu katakan itu kan Aduh, emang hebat tertulis banget ini. seperti itu. Tuhan. Ya memang begitu Tuhan kok emang kenapa gitu. Kores itu tahu banyak aibnya Tuhan-Tuhannya penghujat Islam, tahu banyak gua. Dari kena tipu, nggak punya rumah, hidupnya minta-minta gitu, tahu gua semua. Yang hidup minta-minta itu siapa? Filipi 2 nomor 6, di sana Matthew Henry bilang, Tuhan kau tidak punya rumah dan dia hidup dari sedekah. Minta-minta, Bre. Iya. Coba lu lihat Yesus, ada nggak di Matius sampai Yohanes itu dia punya rumah? Memang benar nggak ada. Dari mana dia hidup kalau nggak punya rumah? Minta-minta lah. Kan mengajar. Kan Matius 7 nomor 7 lu baca deh. Mintalah maka kau akan diberi. Apa ini ajaran pengemis? benar. Itu kan kepada Siapa coba orang Kristen mana yang diminta ngasih uang? Orang Kristen mana? itu kan ibaratnya mengatakan ke kami. Nggak ada ibarat di situ. Jangan lu takia Korintus di sini. Lu baca Tuhan kau itu. Biar 6 santai. Enggak, gua memang begini. Karena gua apa ya? Gua kebal hukum. Kalau gua lawan penghujat Islam, gua kebal hukum, Bre. Jadi enak gua mau ngomong apa aja. Nih di sini diajarkan begini, lihat di sini. Dengerin ajaran Tuhan lo. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Gua tampar ini kalau ada yang minta-minta di rumah gua. Bawa-bawa ayat ini. Benar. Kalau ada yang itu ayatnya saya benar. tampar. Ini kurang ajar ini. Lagi dong. Mengajarkan orang-orang pendatang itu kurang ajar kepada pribumi. Jadi gimana dengan onglo kamu yang butuh pinjaman? Aduh. Loh, cukur gunting cukur itu urusin dulu. Hah? Gunting cukur ya saya 720 lu urus dulu, baru soal pinjaman. Saya bisa buka dari perkataan onglo kamu. Aduh. Oh ya lah, gue juga bisa buka perkataan Yahweh lu. Lu ngomong pinjam Yahweh lu malu di situ. Yesus lu, ini anaknya ngajarin minta-minta, ini bapaknya tukang pinjem. Ya saya 720. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Apa ini kerjaan Tuhan lu? Enggak. Aduh. Jadi 10. Apa kerjaan Tuhan lu ini apa ini? Pinjam. nah, gimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sakit? Nggak ada nggak ada Tuhan kami pinjam pisau cukur nggak ada. Enggak. Allah Subhanahu wa taala sakit gimana kabarnya? Waduh, Allah Subhanahu wa taala sakit di mana? Di mana Allah Subhanahu wa taala sakit? Tuh, tunjukin hadisnya. Nanti Yesus lu gua bikin malu di situ. Ya, nanti saya Tunjukin hadisnya, tunjukin hadisnya. Anjing Tuhannya tukang pinjem, tukang minta-minta, sekarang soal apa sakit gitu. Iya, nanti saya kasih tunjuk. Parah mana sama ini nih, parah mana sama ini ya. Lu baca di sini nih, ini. Nih, di sini. Di mana di KPR 9. KPR 9. Ya, enggak apa-apa. KPR 9 lu cari sendiri lah. Di sini gua cuma mau penghujat Islam doang gua. KPR 9. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu gimana Tuhan lu dianiaya? Udah diperban, udah. Benar lah. Benar, Tuhan lu dianiaya benar. Itu emang benar lah logika. Ya berarti berhala Tuhan lu anjir bisa dianiaya ciptaan. Gini, brother, logikanya seandainya kamu melihat anak kamu dianiaya orang, kamu terima tidak? Apa hubungannya ini anaknya dianiaya ini? Itu dia, makanya jangan. Mana bapaknya ngelawan? Mana bapaknya negor Saulus mana? Ampun dah. Itu kan Mana ada bapaknya negor Saulus? Turun ke bumi aja bapaknya nggak berani. Anaknya diacak-acak Roma, bapaknya nggak berani turun. Ya, apalagi bapaknya. Bapaknya itu Yahweh itu loh. Anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Itu bapaknya yang ngomong kan? Yote Pape itu kan dirinya sendiri. Ya udah turun sini semuanya. Lawan itu Roma. Lawan itu Roma. Iya, masa Iya lawan Roma lah anjir.
Coba lu pikir Adi, lu pikir. Kanjangi Roma. Lu pikir Adi, lu pikir ya, double-nya Tuhan lu di sini, Bre. Dia mau menggenapi hukum Taurat pakai hukumnya pagan, hukum salib. Double gak Tuhan lu? Ya kan itu. Sekarang lu mau ngata-ngatain Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang double Tuhan lu. Mau menggenapi hukum Taurat pakai hukum pagan. Kepikir nggak lu sampai sana? Saya kalau kamu bilang saya terpikir untuk Kepikir nggak sampai sana? Gua tanya, kepikir nggak lu sampai sana? Tuhan lu bikin hukum Taurat, kedua hukum kasih, ngegenapin pakai hukumnya Roma. Otaknya di mana Tuhan lu? Soalnya di manusia, jadi ada otaknya. Jadi gua tanya otaknya. Itu kan nubuatan dia, gimana sih? Di mana nubuatan akan disalibkan? Di mana? Kan nubuatan dia kan di dalam. Di mana? Kejadian berapa? Coba gue pengen tahu. Ada hukum salib di Kejadian, baru tahu gue. Mana di mana coba? Hukum salib itu tidak ada dalam perjanjian lama. Ya terus ngapain disalib kalau nggak ada nubuatan salib? Tapi kalau nubuatan tentang kematian dia banyak. Ya udah, matinya yang lain kan jangan disalib. Salib kan punya pagan. Salib kan punya pagan. Kalau salib punya pagan, punya Roma. Nggak ada satupun orang Yahudi menggunakan hukum salib untuk orang-orang yang menghujat Allah. Jadi gimana lah Yahudi itu empat. Pertama di apa, di strangulation, dicekek, kedua digantung, ketiga dibakar, keempat dipenggal. Lu disalib. Enggak, kalau kita main kayak gitu kan iya. Saya pun bisa. Ya udah, mainkan lah. Ya karena kamu dari tadi lu keteteran. Coba kita kan lu apa, lu nggak suka Islam gitu kan karena takia gitu. Gue nggak suka Kristen karena aib Tuhannya. Gitu loh. Sebenarnya gini, Bre, orang Indonesia itu baik, santun, ramah gitu. Tapi karena agamanya Kristen, mereka menghujat agama yang lain. Jadi yang salah ini agamanya sebenarnya, bukan orangnya, bukan. Contohnya baiknya Islam di mana coba? Loh, Indonesia lihat Indonesia. Lu kalau misalnya makan di warteg beda bayarannya. Oh, kamu kafir ya, 37.000. Ada kayak gitu? Enggak. Tunjukkan aja sama saya. Tunjukkan aja seperti mana kedamaian Islam itu, keindahan Islam itu di Indonesia. Coba tunjukkan. Lu lihat, lu boleh beribadah pakai gereja asal berizin. Tapi ujung-ujungnya lu belakang-belakangnya nggak bayar lu. Akhir bulan lu nggak bayar. Congor, bro. Modal congor. Lu modal congor, anjing. Gereja paling banyak di Asia, Indonesia. Bro, modal congor di mana? Coba lu lihat Uganda. Coba lu lihat sana Burundi. Coba banyak mana gerejanya sama Indonesia? Enggak, kamu nggak tahu. Sekarang gini lu, Kristen di Indonesia 7% sama gerejanya, banyakan gerejanya. Itu satu orang satu gereja bisa itu di Indonesia itu. Ampun dah. Tumpah anjir. Buset lu. Lu tahu di pik Pantai Indah Kapuk, lu tahu di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk Jakarta itu nggak ada masjid, sana gereja semua isinya. Penggusuran gereja, pelarangan ibadah gereja gimana itu? Siapa yang mengizinkan ngebom gereja di mana? Di mana mengizinkan ngebom gereja? Itu kelakuan siapa itu? Lah, mental victim anjir. Lu kalau misalnya tahu itu teroris ngebom gereja, lu mati semua di sana, langsung ke surga. Nah, jangan nangis. Anjir, katanya udah keselamatan. Dibom nangis. Kami dibom, kami disakiti. Itu teroris kalau masih hidup kan. Lah, kan lu langsung ke surga Bapak. Ini kami ngasih jalannya. Langsung ke surga Bapak. Kok takut, kok nangis? Tunjukkan sama saya ajaran Islam itu seperti mana, Kak, yang adem-ademnya. Yang adem-ademnya? Lu sekarang di Indonesia lagi ngapain ini? Yang baik. Enggak seperti di Islam itu ketika orang memberi salam, kita menjawab salam. Ketika ada tamu datang, kita memuliakan tamu gitu. Enggak kayak Kristen anjir, 1 Yohanes 10. Di mana datanya? Waduh, memuliakan tamu banyak banget, Bre. Banyak banget memuliakan tamu. Assalamualaikum. Di mana datanya? Saya mau mainin dia sebentar, Bin. Siksa. Supaya lama. Dia udah sakit hati sama gua. Ya, habis ini kamu lagi. Saya pernah sakit hati, brother. Santai aja kok. Oke, habis ini. Lo iya emang Tuhan lu nggak ada harga dirinya, gimana lu mau sakit hati? Duh, moderatornya di mute saya. Gini, adik. Kamu saya tantang pakai ayat ya, tentang ayat-ayat kebaikan dalam Bible. Saya dalam Al-Qur'an ya. Kalau kamu berani, kita lanjut. Kalau tidak berani, lanjutkan dengan kores lagi. Gimana, berani? Jadi kamu kan barusan nanya apa kebaikan dalam Islam. Boleh. Kamu adu ayat dulu, bro. Jangan di-mute saya lah. Ya oke, saya dulu ya. Boleh. Oke. Boleh. Jadi dalam Islam itu dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya ada kebaikan. Tunggu dulu, habis ini kamu. Kalau kamu gak sanggup menyerah ya. Jangan berkata kasar di Ini di mute, brother. Iya, tunggu ini gantian. Kalau di mute lu ngomong putus-putus, Bre. Iya. Jadi gini, ada larangan berkata kasar dalam Islam. Ali Imran 159.
Juga jangan marah. Larangan marah-marah gitu ya. Ali Imran 134. Juga berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36. Terus lagi jangan sombong. Nah, Luqman ayat 18. Maafkanlah kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Hudil afa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat ayat 11. Berbaktilah kepada orang tua, Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua, Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi bapak ibu, An-Nur ayat 58. Nah ini saya masih ada ratusan ini ya. Saya 10 dulu. Nah kamu dulu silakan. Kamu pakai Bible coba. Ayo coba. Ini saya dengar tadi jangan mengejek. Kok kenapa tadi ada yang mengejek tadi? Ya habis ini kamu. Habis ini kamu dengan saya pakai data tadi. Silakan Edi. Ya udah, kalau saya mudah aja kok. Apa? Dalam kitab Musa, dalam hukum Elohim, ya Elohim berkata kepada Musa untuk menuliskan tentang hukum Taurat dalam dua batu lot batu ya, dalam dua batu lot batu. Jangan Musa, bre. Yesus, jangan Musa. Yesus. Orang Yahudi kamu. Yesus. Bro, YTVP itu kan adalah Yesus itu sendiri, gimana sih? Di mana datanya? Aduh, anjir. Dulu dilihat baca di Lukas lah, semua hukum Taurat telah digenapi sampai zaman Nabi Yohanes. Udah kelar itu. Yesus. Oke, kalau kamu mengatakan Oh, anjing. Terdiam kan lu, megap-megap kan lu. ya, Bapak bukan Yesus, Yohanes 13:16. Bapak lebih besar daripada Yesus, Yohanes 14:28. Bapak mempunyai hidup dalam dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Yohanes 5:26. Bapak lebih besar daripada aku, Yohanes 20:17. Bapakku di langit, Matius 18:19. Dia satu, Markus 12:28-29. Ya. Jadi Bapak bukan Yesus. Kalau kamu mengatakan Bapak adalah Yesus, Yesus keok, keok juga Bapak itu. Ya. Jadi kalau kamu dia debat dengan Muslim pakai data, mencret kamu. Dinda Tahta. Iya, gue rendah. Lanjut. Satu poin aja supaya tidak bingung dia ini. Dia kan pengikut agama penjajah. Jadi gini, kita kasih satu contoh, habis itu kita minta di Kristen ada enggak, kan gitu ya. Kalau di Islam, perintah menghargai kedua orang tua yang beda akidah, yang beda agama. Al-Quran surah Luqman ayat 14-15. Perintah menghargai orang tua kita yang beda agama. Oke? Itu jelas di dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu meskipun mereka beda keyakinan denganmu, beda agama. Sekarang saya minta kepada saudara, ada enggak di dalam ajaran Kristen berbuat baik kepada kedua orang tua yang beda agama? Silakan. Itu aja dulu satu. Karena yang saya tahu agama Kristen itu agama penjajah, agama pembinasa otak dan pembinasa jasmani. Silakan, Anda Maksud tunjukkan. kamu bilang Kristen itu agama penjajah. Yes. Kalau kita main data to data berani nggak? Berani? Dan sejarah kita. Berani. Nggak usah jauh-jauh, lu lihat Tangerang. Beribadah itu orang-orang bukan warga pribumi tuh di Tangerang, kontrakan padat ya, sampai tengah malam. Itu penjajahan itu, bre. Itu tahun berapa? Baru-baru. Iya, Baru-baru. Enggak, tahun Baru-baru. Tahun 2024. sekian kan? 2024. Oh, baru-baru ya. Baru-baru, iya. Kristen itu tidak ada kalau Jangan tidak ada jauh-jauh. pembunuhan. Kalau Enggak. tidak ada tragedi pembunuhan kepada anaknya Maria, Kristen itu nggak ada di dunia. Kok Kristen nggak ada di Oh dunia? iya, kalau nggak ada Yesus yang mati di salib, siapa Tuhanmu? Ya tetap juga dia. Siapa? Siapa Tuhanmu? Yesus. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, siapa Tuhanmu? Ya kan nubuatannya itu kan udah tertuju kepada dia. yang harus wafat. Nubuatan di mana? Nenekmu kiper. Di mana nubuatan dalam kitab agamanya Yahudi tentang Tuhanmu? Di mana? Boleh. Ya silakan. Boleh saya kasih tunjuk. Ya silakan.
Oke. Silakan. Silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Silakan. Oke. Nah, silakan. Berbohong Ada. dimulai. Teng. Enggak, santai. Kita buktikan nanti siapa Enggak. yang bohong. Jangan kau katakan kita buktikan. Saya sudah membuktikan agamamu. Silakan. Ingat ya, kamu tidak ada ajaran di Kristen berbuat baik kepada kedua orang tua yang berbeda agama. Enggak ada ya? Wah, itu. siapa yang bilang, brother? Tunjukkan dalil. Jangan kamu mendak seperti itu, brother, ya. Tunjukkan Seharusnya dalil. gini, Tunjukkan brother, dalil. ya. Hei. Tunjukkan Kok dalil. ngoceh terus kamu, brother? Enggak, dalil. Iya, Jangan ini dulu dalilnya. kemana-mana. Iya, ini. Adik-adik semua jangan kemana-mana. Biarkan dulu laknatullah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam agamanya ada perintah berbuat baik kepada orang yang beda keyakinan. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Dibuka mute-nya, Adi. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, cintailah saudara-saudaramu, takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Yohanes Mana di- Yohanes Mana di situ? 1. Tunjukkan dulu. Pelan-pelan. Hmm, Di mana? tunjukkan. Di mana? 1 Petrus 2 ayat 17, baca aja. Ya, 1 Petrus 2. Nomor 9. 17. Oh, 17. Kira 9. Oke. Kita baca pelan-pelan ya. Hormatilah semua orang. Oke, kita lihat. Kata pas di situ mana? Mana di situ? Bahasa Yunaninya apa? Di mana itu, Bang? Kitabmu gimana itu? Kamu kan meminta bukti. Iya, Ya, tapi minta tidak begitu bukti. tulisannya, nggak begitu. Aduh, Original ampun, teksnya tidak Pak. begitu. Nggak begitu Jangan original seperti teksnya. pecundang. Lah, saya butuh dalil akurat. Saya Ini- saya tidak mau ditipu. Hormatilah semua orang. Iya, Hormatilah hormati. semua orang. Hormati. Di mana ada kata Kasihilah orang di situ? Di mana? saudara-saudaramu. Di mana kata Takutlah- orang di situ? takutlah akan Di mana kata Hormatilah orang di raja. situ? Di mana kata orang di situ? Ini Bang Di Suma. mana? Di mana? Bang Suma. Iya, Halo, apa? Bang Suma. Halo. Coba kalau diskusi itu udah Di bang mana? apa bang? Di mana? Bang, Di mana? Di bang mana? 8 bang Di 1837 santai aja bang, biar aja saya menghadapi mereka. Di mana kata orang di dalam bahasa Yunaninya? Ini. Kan? Bang Suma coba jangan kayak anak kecil Bang. Dengarkan dulu Bang. Silakan kamu tunjukkan kata orang dalam bahasa Yunaninya apa? Silakan. Aduh, hai, nggak berhasil menipu. Betul. Aduh, Saya parah tidak, betul. saya tidak Ya, ada download udah. bahasa Yunani nih. Loh, saya minta bahasa Yunani original teks kitabmu apa tertulis di situ? Ada kata prasporo gak? Coba Ada nggak? kamu sendiri bukalah, kamu buka. Iya. Penipu. Di dalam Kalau emang original, saya penipu, dengar, enggak. dengar, wahai korban penipu. Dalam original teks kitabmu itu tidak ada kata semua orang, itu nggak ada. Jadi Itu beberapa penambahan, itu penambahan. Nggak ada kata orang di situ. Kau baca sampai dunia berakhir, tak akan pernah kau temukan kata orang di situ. Jadi itu ada. jadi tadi kamu mengatakan sesuatu narasi yang begitu indah di dalam ajaran kamu, benar tidak? Lah, sekarang yang saya tanya ini dalil Enggak, yang kan sama yang dengan bertanya Al-Quran. Diam dulu. Enggak. Masa Di kamu dalam aja yang bertanya, saya nggak Al-Quran bertanya? diterangkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu semua orang itu berarti nggak Tidak ada ikut kata tua. orang di situ, Bahlul. Nggak ada Enggak, kata semua orang. orang itu nggak kata Tidak orang. ada kata orang di situ, Bahlul. Jangan seperti itu, brother. Kitabmu yang ada di Indonesia itu ingin menyamai kitabnya Islam. Tidak ada kata orang dalam original teks. Aduh ampun dah. Aduh ampun dah, nggak berhasil menipu malam ini. Saya Ampun nggak dah. mau, bro. Ya, Nggak bisa Takia menipu. Korintus. Ya. Tuh, saya nggak berhasil menipu malam Jadi ini. gini, Apa? cuma.
Cuma coba kamu Apa? bacakan surah Al-Maidah ayat 51 gimana kata-katanya di sana. Saya cuma menunjukkan Al-Quran surah Luqman. Dengar dulu. Saya cuma membacakan ayat yang tadi. Saya minta ayat yang sepadan. Mana? Tunjukkan. Ayo. Tunjukkan surah Al-Maidah 51. Saya tidak akan pernah pergi dari situ. Tunjukkan. Tunjukkan kepada Makanya saya minta, tunjukkan kepada saya satu dalil aja ajaran yang Islam itu seperti seirama. mana yang indahnya. Yang seirama dengan Al-Quranul Karim. Tadi berbuat baik kepada orang tua Tunjukkan yang beda satu agama, aja ajaran Islam yang baik beda gimana. agama. Oke? Coba kau Tunjukkan satu kepada aja. saya. Saya bisa nunjukkan 2 surah perkataan Allah kamu sendiri. Nah, sekarang saya minta perbuatan baik 2 kepada surah orang loh. tua. Orang tua yang kita beda akidah, apa tindakannya di dalam agama Sedangkan kamu Kristen? bilang beda akidah itu mengucapkan kata salam. Lu cuma 2 surat, gue bisa ngasih 25 ayat-ayat jahat dalam perjanjian baru, nggak pakai perjanjian lama. Cuma 2 lu, gue 25 perjanjian baru. Gini, orang Kristen Atau begini pasti aja akan deh, mengkaji. begini. Masa orang Kristen Biar akan adil, mengkaji? biar adil. Apa manfaatnya agama Kristen untuk negara ini? Itu aja dulu. Ya, Ya. manfaatnya. Manfaatnya apa? Sebenarnya Apa manfaatnya? kamu harus berpikir juga sih. Apa manfaatnya agama Kristen untuk bangsa ini? Apa pertama, Apa? ya manfaatnya satu, Apa? bisa menegakkan keadilan yang ada di negara ini. Korupsi uang negara. Itu Bisa satu. Apa? Mau kita buktikan data-data. Bisa menegakkan keadilan. Kalau berani ya bisa sama-sama menunjukkan menegakkan apa lah, yuk. keadilan. Hei, agamamu itu keadilan yang mana yang ditegakkan di negara ini? Tahu Coba. nggak kamu kenapa Mana ayatnya? kenapa presiden itu nggak keadilan. bisa menjadi orang Kristen? Keadilan Tahu apa? Keadilan apa? Keadilan apa yang Enggak, ada dari coba Kristen? kamu jelaskan kepada penonton. Apa? Kau nggak malu? Halo. Saya minta Coba. satu hal yang bermanfaat dari agamamu untuk bangsa ini itu apa? Iya, banyak manfaatnya. Apa manfaatnya Kristen di Indonesia? Apa? Ya banyak. Apa? Satu aja manfaatnya Kristen. Satu aja. Ya, satu aja. Satu. Satu aja Apa itu? manfaatnya. Apa? Iya, kamu diam lah biar dijawab. Apa? Kau bingung mau jawab apa? Enggak ada manfaatnya agamamu itu. Menghargai sesama manusia. Iya, menghargai. Di sini tidak ada waktu kamu ngomong. Iya, Di sebuah keluar-keluar. Manfaat agama Kristen karena untuk kan bangsa ajaran ini Kristen apa? kan nggak pernah. Ajaran Manfaat Kristen kan nggak pernah manfaat membom, agama Kristen mengurus agama orang untuk lain. bangsa ini apa? Ya, Tidak membom ada gereja. sama sekali, nggak ada. Enggak membom gereja, Tidak menggusur ada. gereja, Tidak melarang ada orang beribadah, manfaatnya. Tidak ada manfaatnya melarang orang agamamu. untuk membangun Tidak gereja. ada Itu udah manfaatnya. Ya karena kau tidak bermanfaat di negara ini, ngapain? Ya, kalau kayak gitu doang mah melempar babi ke pintu masjid, melempar usus babi ke pintu masjid, membakar Al-Qur'an, menginjak-injak kitab suci orang Islam. Itu siapa lagi kalau bukan Roh Kudus dalam mulutnya orang-orang Kristen? Tidak ada manfaatnya agama Kristen untuk bangsa ini. Udah. Hai. Kalau saya diperbesar, kita tunjukkan data sama data enak. Kita Ya sudah, tunjukkan kau data- diperbesarkan, silakan diperbesarkan. Silakan kau tunjukkan datamu. Kamu bisa santai nggak? Manfaat Nanti, agama gini, Kristen. bro. Manfaat agama Kristen untuk bangsa ini apa? Coba kita mau lihat apa Gini, bro. saja. Apa itu? Gini, brother. Di sini tidak bisa santai. Alangkah baiknya kalau kamu bisa diam. Enggak, Mana alangkah baiknya manfaat kamu bisa agama diam. Kristen untuk bangsa ini? Apa? Kan udah saya katakan kepada kamu. Apa itu? Ya, kebanyakan orang Kristen itu melakukan toleransi yang tinggi. Nenekmu kiper. Beda dengan ajaranmu, Yang saya brother. tanya manfaat agama. Enggak, beda ajaranmu. Manfaat Santai agama lah, untuk kamu bisa bangsa diam ini. nggak? Ini Pertanyaan lagi saya, ngomong. manfaat agamamu untuk bangsa ini apa? Ini syariat siapa ini? Enggak, ini ajaran siapa? Manfaat agamamu dulu, manfaatnya. Enggak, ini ajaran siapa? Manfaat agama Kristen untuk bangsa enggak. ini itu apa? Ini ajaran siapa? Ajaran siapa ini? Nggak Ini ada, kan? perkataan si Muhammad atau Gak perkataan ada Allah? manfaatnya agamamu kan? Enggak Mana ada saya kasih- manfaat saya agamamu kan? katakan. Apa Saya yang bisa kau kasih tunjukkan tunjuk. ini? Apa? Ah, Apa manfaatnya agamamu? ini perkataan onglo kamu. Aduh, perkataan onglo kamu atau Apa perkataan Muhammad? manfaat agama Kristen untuk bangsa ini? Ada enggak?
Wahai Ada nggak orang-orang yang manfaat beriman, agamamu? wahai orang-orang yang beriman, Ada nggak manfaat? janganlah kamu Ada nggak menjadikan manfaat agamamu? Ada nggak manfaat agamamu? Ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, kamu turun, kau renungkan agamamu itu sampah untuk negara ini. Nggak ada agamamu paling manfaatnya. Bawa, suruh kembali ke Belanda. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Kalaupun ada penjajah datang, apa yang bisa agamamu lakukan? Kasihi musuh. Itu yang bisa agamamu lakukan. Kau hanya benalu di negara ini, paham? Mending kau kembali ke majikanmu sana ke Belanda. Ngapain kau tinggal di sini? Kalau kau merasa bahwa Islam itu tidak bagus, ya udah, kami mayoritas di bangsa ini. Ya kau ke Timur Leste ke atau kemana? Jangan kau tinggal di sini. Lagian kan negara ini bekas jajahan majikan. Majikanmu, betul? Bangsa ini bekas jajahan majikanmu Belanda. Harusnya kau ikut majikanmu sana. Tetap jilat pantatnya, ceboin pantatnya, gitu. Jadi peternak babi, peternak anjingnya. Ngapain kau tinggal di negara bekas jajahan daripada majikanmu? Percuma kan? Daripada kau tinggal di tengah-tengah bangsa kami, kau sakit hati, kau merasa terintimidasi, merasa terkekang, ya mending kamu ke mana? Negara majikan, kan gitu. Atau kau pindah sana di Timur Leste. Itu lebih bagus daripada kau jadi hama di sini. Ditanya apa lari kemana-mana. Dasar. Yang naik Kristen ya, yang naik Kristen ya, bukan Islam yang naik ya. Yang minta naik yang Kristen ya. Mental penjajah. Manusia laknat. Kalau kalian mayoritas, anak-anak kami mana bisa lagi ke masjid. Gak bisa lagi ke masjid anak-anak kami. Selamat malam, pelapar ekspor Islam apa Kristen? Aduh. Ini sila pencin tampeone. Ini penghujat guru Bang Zuma. Ya itu aku tanya, apa manfaatnya agamamu untuk bangsa ini? Nggak ada. Nggak ada, bagus. Gitu, itu baru laki-laki. Gitu, tepuk tangan dulu. Nggak ada manfaatnya. Bagus ya. Ini orang jujur ini. Ya nanti saya belikan kau seekor babi. Zikri, selamat malam Zikri. Islam apa Kristen? Selamat pagi. Zikri, udah turun. Yang Kristen naik, yang Kristen naik. Ferdi ini siapa nih Ferdi ini? Ferdi, Islam apa Kristen? Ferdi? Ah, turunlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang Kristen minta nih. Yang Kristen, ya bukan yang Islam, yang Kristen. User, siapa ini user nih? User, selamat malam, Islam apa Kristen? Sakit hatinya dia. Ditanya, dia tunjukkan 1 Petrus 2 nomor 17. Bah. Hormatilah semua orang, padahal nggak kayak gitu. Bah. Sian deh. Yang Kristen minta permania, yang Kristen bukan yang Islam, yang Kristen. Ah, Jo, Islam apa Kristen, Jo? Jo, Ya, Kristen ya? Kristen. Ah, silakan. Lanjut Ya. Bunda. Aku mau tanya, manfaat agamamu untuk negara kita ini apa? Si Suma, Bang Suma, belajar bahasa Indonesia, belajar sejarah Indonesia tidak? Apa manfaat agamamu untuk bangsa ini? Saya tanya, belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Saya tanya dengan sangat Saya jelas tanya, kau pertanyaan juga saya. jangan banyak congor. Apa manfaat Belajar agamamu? sejarah bangsa Indonesia Tinggal tidak? kau jawab aja, tinggal kau jawab. Iya, kau juga tinggal jawab aja. Pernah belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Pertanyaan saya nggak dijawab, ngapain kau tinggal? Ya, kau tidak mampu menjawab kan? Karena kau tidak tahu sejarah bangsa Indonesia. Oh, sejarah bangsa Indonesia menurutmu gimana?
Coba ajarkan saya. Belajar supaya tahu. Iya, Bahwa coba. kamu juga berjasa untuk bangsa Indonesia. Apa coba? Paham. Tunjuk. Apa itu? Coba kau cek Apa itu? Piagam Jakarta. Apa Piagam Jakarta? Orang Kristen di situ. Kenapa Piagam Jakarta? Kenapa? Makanya belajar. Iya, ya. makanya aku tanya. Tunjukin dikit Gurunda. Tunjukin piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Bacakan. Tunjukin piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Pernah belajar sejarah bangsa Indonesia tidak? Iya, tunjukin. Baca. Tunjukin piagam Jakarta yang bikin orang Kristen, tunjukin. Jangan hanya congor saja. Tunjukin. Atau enggak gua bacain nih. Gua bilang ya, Indonesia Raya yang ciptakan siapa? Saya tidak Enggak, itu piagam Jakarta dulu itu. Jangan lari-lari lu kayak roh alam layang-layang di permukaan air. Jangan banyak congor kau. Goblok. Ya mana? Saya tunjukin siapa yang bikin piagam Jakarta orang Kristen siapa? Ya, di situ kan ada orang Kristen juga. Yang mana? Siapa? tanya orangnya, yang saya tanya agamanya. Saya tidak tanya orangnya, saya tanya agamamu. Apa manfaat agamamu untuk bangsa ini? Saya tidak tanya orangnya. Saya tidak tanya orangnya. Saya tidak tanya. Bangsa Indonesia. Saya tidak tanya orangnya. Pemecah Yang saya tanya, yang saya tanya itu agama, bukan orangnya. Kalau orangnya banyak manfaatnya, misalnya korupsi, tuh manfaatnya tuh. Ya, yang saya tanya bukan orangnya, yang saya tanya agamanya. Manfaat agamamu untuk bangsa kita ini apa? Untuk agama lo yang saya tanya, bukan oknum. Kalau oknum kan Kristen ada pahlawan juga. Oke. Yang saya tanya, agamamu manfaatnya untuk negara ini itu apa? Kalau oknum, ada juga orang Kristen menang tenis meja, bulu tangkis, orang Kristen bawa harum bangsa ini. Tapi bukan oknum yang saya tanya. Yang saya tanya agama penyembah makhluk roh bernama Yesus itu manfaatnya apa untuk bangsa ini? Itu yang saya tanya. Apa manfaatnya agamamu itu? Bukan oknum. Macet. Bukan oknumnya yang saya tanya. Kalau oknumnya ada manfaat, korupsi, ya, penjajah, merampas, mengurangi hama babi, mengurangi hama anjing. Itu manfaatnya. Kalau oknumnya itu loh. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya agama. Karisteng. Apa manfaatnya untuk bangsa ini? Saya serius nanya loh. Penasaran, bukan menghina tapi pengen tahu. Manfaatnya Kristen ini apa untuk bangsa ini? Kalau ada coba kita lihat apa. Kalau tidak ada yang saya tahu memang nggak ada. Tapi kalau ada apa? Misalnya perpuluhan. Perpuluhan dipakai untuk membangun jembatan. Atau apa? Stop bicara. Jangan kau mau mengejek-ejek agama orang lain. Saya tidak mengejek, Bung. Saya bertanya. Kebanyakan. Saya sudah ikuti kau banyak. Bagus. Kenapa kau belum waras kalau kau jadi mengikut saya? Kenapa kau belum waras? Kenapa kau masih gila? Kenapa kau masih gila? Kau yang gila. Ya kau gila lah. Ya, kau tuh selalu memecah belah bangsa. Siapa yang saya pecah belah? Pecah belah bangsa. Islam, Islam itu jangan Saya kau ragukan tidak bicara kecintaannya masalah- terhadap bangsanya. Saya Jangan. tidak bicara masalah Karena agama. Islam tidak pernah Saya menjadi bicara pengkhianat. masalah oknum yang selalu Islam memecah tidak belah. pernah menjadi pengkhianat. Toleransi Islam tidak pernah beragama di berkongkol dengan Indonesia. penjahat. Kau orangnya yang Islam paling tidak goblok. pernah kerjasama dengan penjajah. Paham Kau kau? tuh goblok. Sekarang Kau memecah saya belah tanya, bangsa kau itu. belum ada mayoritas Islam. Dengar kau. Belum ada mayoritas Islam yang minta pisah dengan bangsa ini. Jangan terlalu bodoh ya. Apa? Tidak Belum perlu ada kau manusia goblok. mayoritas Islam Kau manusia yang memecah goblok bangsa yang Indonesia tidak ini bisa. untuk berpisah dengan provinsi lain. Belum ada. Kau orangnya
Sadar Mana? tidak kau? Kau Mana? cara Mana? dan sikap itu adalah pemecah Mana? belah bangsa. Tahu? Buktinya Buktinya kau selalu menghina-hina agama orang lain. mana yang saya hina? Lah banyak, Tunjukkan. banyak. Tidak Mana perlu. tunjukkan? Tidak Satu aja. perlu kau sangkal. Tidak Satu perlu. aja. Tidak perlu kau sangkal. Satu aja, Dia satu aja tidak mana? perlu jelaskan. Kau Kau yang kayak membunuh Paulus, dan kau kayak yang Paulus. Kau itu kayak Paulus. Kau ini Menuduh ini. tapi tidak ada bukti. Menuduh bukti tidak ada ada. bukti. Kayak Paulus kau. Rekam jejakmu di sosial Kayak media. Paulus kau itu Kau kayak itu Paulus. Menuduh Kau Yesus Tuhan tapi bukan Kau tuh Yudas Tuhan. Iskariot di masa sekarang ini. Menuduh Tuhannya Yahudi jadi Bodoh manusia tapi tidak. Saya tidak mau berbicara Menuduh tentang kitabnya Yahudi agama. sudah dibatalkan Agama tapi tidak mengajarkan hoax. sikap-sikap seperti Itu. Kau Anda jangan kayak adalah Paulus menuduh biadab tapi tidak ada yang bukti. tidak memahami arti agama. Menuduh tapi hoax. Kau kayak Cara Paulus. agamamu benar, tapi kau terapkan dengan salah. Paham? Enggak. Agama mana yang mengajarkan Enggak tentang bisa saya paham kalau yang bicara binatang. Enggak bisa Ya, saya paham. kau yang binatang. Lah, kamu yang binatang karena kau yang domba Moyangnya katanya. binatang tahu. Tapi serigala. Kau tuh moyangnya binatang. Serigala katanya. Suma, Kan. kau tuh apa? Udahlah buang aja lah kejang-kejang ini. Apa yang kejang-kejang? Kejang-kejang sama orang-orang yang berhasil Sakit hati. bersyahadat atas izin Allah melalui guruna, kejang-kejang dia. Sakit hati dia Buang, karena dibuang, tak ada dibuang. manfaat agamanya untuk bangsa ini. Sakit hati. Dibuang ya. Ada sih Jo, sebelum ya guruna. lonceng laris di pasar. Penjual lonceng yang merdeka dengan trompet. Kalau malam tahun baru lagu kan? Benar gak? Bel guruna, bel. Hah? Bel. Ting tung. Lonceng juga, lonceng. Oh iya. Laris Ini manis. Sato siapa nih? Sato siapa nih? Sato. Selamat malam Sato. Selamat Pakistan. Ferdi, selamat malam Ferdi. Selamat Pakistan. Waalaikumsalam. Formalin laris. Dibawa Tapi kan dulu ya nggak Ferdi ya. Kita ya Kristen ya. Tapi tidak ada dalam agamanya perintah pakai formalin. Putra, selamat malam Putra. Selamat Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita nunggu yang hotel Bang ya. Kita nunggu hotel Bang ya. Kita turun ke Bang ya. Izin Bang ya. Iya siap. Ayo. Dinda Kores lanjut lagi deh. Saya mau cari manfaatnya dulu untuk agama negara ini tahu. Mau merenung ya guruna ya. Iya. Siapa tahu ada gitu kan. Ada satu aja. Pingin tahu, bukan menghina, bukan menghujat loh. Tapi pingin tahu aja apa kira-kira ya. Saya mau cari dulu ya teman-teman. Iya, siap guruna. Sambil Stok masako masih banyak guruna. Masih. Mantap. Iya, jadi untuk Joy yang tadi naik gitu, sakit hati lu itu adalah kalau lu belum nyadar ya, ini gua kasih sadar dulu. Sakit hati yang lu rasakan itu adalah tuaian dari apa yang para penghujat Islam tabur. Ketika mereka menabur hujatan kepada Islam gitu, lu kira Islam bakal diam? Enggak, bre. Kita balikin pakai fakta-fakta menyakitkan. Sehingga yang sakit hati jadinya siapa? Saudara-saudara Kristen yang mendengarkan di bawah gitu. Kan Yesusnya kalian sendiri yang bilang, apa yang kalian tabur itulah yang kalian tuai gitu. Jadi kalau sebagian oknum Kristen menabur hujatan kepada Islam, yang sakit hati sebagian Kristen yang lainnya, itu taburannya. Terima kenyataan yang ada, bre. Gitu. Ya Ustadz, silakan. Ini ada Mama Ocha mau bertanya. Silakan Mama Ocha bertanya. Bisa. Loh, kok nggak bertanya udah naik? Ini ada look and look, silakan look and look. Bisa apa Datuk? Aduh, Datuk tidur tuh. Oh, Datuk. Look. Look and look. Look and look. Aduh, saya turunkan ya.
Bang Kores, semuanya ya saya izin dulu ya. Bang Arif, Terus Data, saya izin dulu ya. Izin kemana? Mau tidur besok ya pagi. Pagi Bang. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Setiap tahun jelang perayaan pagi-pagi San malu-maluin aja. Lanjut dulu Bang ya Kitab suci semuanya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Muslim. dari tadi Bang Suma bahas ini ya, apa peran Kristen terhadap bangsa dan negara ini. Jelas sekali bahwa peran agama Kristen terhadap bangsa dan negara ini salah satunya adalah memberikan fasilitas pendidikan buat generasi bangsa untuk pendidikan yang setara dengan anak-anak bangsa lainnya, membuka sekolah-sekolah Kristen dan lain-lain. Mungkin itu saja, Kak Arif. Wah, telat. Gurundanya udah merenung. Oh iya. Tadi yang ngomong itu Taurus ya? Taurus? Loh, jadi hilang dia. Kemana? Jadi itu ya Ikhwan ya. Sudah lewat masanya muslim-muslim santun dalam menanggapi penghujat-penghujat Islam. Sekarang adalah masanya muslim-muslim yang bisa menyaingi hujatan mereka dengan fakta-fakta menyakitkan. Umat Kristen, karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Apa itu? Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Ini ngomong sendiri aja. Siapa namanya? Lacian Pet Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, ada yang mau ditanyakan. Waduh, kegedean suaranya, Aki. Kecilin lagi dong. Iya, ya. Oke, sip. Cek. Ini ada yang ditanyakan sedikit Bang, soal ada seekor murtadin. Jadi dia itu ketika sakaratul maut, dia itu mengucapkan syahadat. Proses pemakamannya, apakah itu karena dia sudah bersyahadat, apakah itu harus dengan cara Islam apa dengan cara Kristen, sedangkan keluarga besarnya itu emang Kristen gitu Bang. Ya? Jelas nggak Bang? Aduh. Halo Bang. Gede banget suaranya. Cek. Pelanin, Aki. Terlalu kencang suaranya. Udah kecil loh. Oke. Iya, ada murtadin lah. Murtadin, jadi dia itu pas saat sakaratul maut, jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nah, jadi proses pemakamannya apakah itu sesuai dengan akidah Islam? Ya, dimakamkan secara muslim kalau benar-benar ada saksi. Saksinya cuman keluarga gitu. Sedangkan keluarganya Kristen semua. Oh, itu muslim yang itu jadi fardu kifayah, itu muslim yang di sana harus ngurusin. Nah, kalau ditolak sama keluarganya, misalnya gimana betul Bang? Apakah
Ya, kalau misalnya nggak mampu ya hadis Nabi berlaku. Kalau nggak mampu pakai tangan ya pakai mulut, nggak mampu pakai mulut ya pakai berdoa dalam hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Ini aja minta tolong organisasi Islam yang ada di sana untuk apa namanya? Untuk bantuin untuk ngurusin mayitnya itu. Karena itu haknya mayit loh. Jenazahnya diurusin kaum muslimin. Tapi dia itu murtad gitu bang sebelumnya. Gitu. Gimana, Ahi? Cukup puas jawabannya? Belum jelas macet-macet sinyalnya bang. Wah, La Percien Tepu. Itu memang nama Alhamdulillah aktunya saya ada uang 50 atau bukan? juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada Yang bisa menunjukkan apa itu biarin dengerin aja dia bilang apa. mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya, karena saya yakin tidak ada. Jadi tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal, uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Maka oleh sebab itu, saya seorang muslim mengucapkan Itu selamat terangkum Raya dalam Idul ini Fitri mutasyabih. karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun jelang perayaan Natal selalu ribut. Jawabannya barang siapa yang mengikuti ibadah kaum yang lain maka mereka bagian dari kaum tersebut gitu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, Ya. ya, maka termasuk di dalamnya. Bang Gores, moderator ya, Bang Gores ya. Ini Ayang Lopez, selamat malam. Mana dia? dilempar aja Bang Gores kalau nggak ngomong Bang Gores. Nggak bisa, tangannya jauh. Lu sampean kan moderator sudah. Iya. Minta naik, nggak ini, nggak ngomong. Waduh. Yuk, start tahta, otak waras, start alif, gas kuy. Tugasku sudah beres. Pembubukan penghujat. Lanjut.
Malam. Ya, malam, Didin. Malam, Didin. Ya, saya mau nanya. Yudas, agamanya apa dulu? Non. Yudas? Gak perlu nanya. Yudas agamanya apa dulu? Kalau udah kayak gini ya muslim lah. Apa? Saya mau nanya. Yesus itu Ya, nanya silakan. Yesus itu sama Isa beda atau sama? Beda. Beda. Ya. Kenapa banyak yang nyamakan Yesus itu adalah Isa? Kenapa ya? Kenapa? Karena mereka masih belum tahu bagaimana karakter dan kelakuan Yesus yang sebenarnya. Kan katanya setiap komal itu setiap komal itu Ya, itu jawabannya. setiap komal itu ajarannya katanya Yesus itu mengajarkan dia bukan Tuhan di komal-komal Islam, di komal-komal kayak gini gitu. Oh, iya. Ya, berarti kan sama aja Islam menyamakan Yesus itu adalah Isa. Memang kebanyakan begitu. Emang gua ini apa namanya jalur seru kalau gua. Beda sendiri gua. Jalur seru. Berarti beda ini. Ya beda lah. Berarti benar Yesus itu Tuhan. Buat orang Kristen dia Tuhan dia. Buat siapa ini nanyanya? Ke gua atau ke orang Kristen? Ya orang Kristen lah, saya nanyanya orang Kristen. Soalnya Oh ya nggak tahu, orang Kristennya nggak ada di sini. Belum naik dia. di komal-komal Islam itu katanya Yesus itu apa Islam gitu. Oh ya. Agamanya Oke. apa ini, Bang Gores? Aduh. Udah sini muslim kan? Saya non. Oh non, oh alah. Ya makanya saya sering ke komal-komal itu. Konteksnya itu Yesus itu disama-samakan dengan Isa, jelas beda. Jadi kalau yang disalib, ditombak itu bukan. Itu Yesus. Bukan Isa. Kenapa emang? Terus kalau bukan Yesus itu siapa? Bawa Bible cetaknya nggak? Hah? Bawa Bible cetak nggak? Enggak, saya pakai ini ada. Nah coba kalau misalnya di Kristen kalau nggak salah konsepnya kematian Yesus itu untuk penebusan dosa kan gitu ya? Ya, betul-betul. Nah coba tolong bacain Amsal 21 nomor 18. Kebetulan ini laptopnya dipinjam. Oh nggak apa-apa, pakai HP aja, kita tungguin kok. Ini keluar ini saya. Enggak, dia kalau cuma baca doang itu sebentar terus balik lagi gini. Tapi jangan dibacain pas lagi baca, pas lagi di luar TikTok ya, nanti nggak masuk suaranya. Nah, itu Yudas baca dulu, baru nanti ngobrol lagi ke sini gitu. Nggak perlu turun, nggak perlu. Kita tungguin. apa tadi? Amsal 21 Amsal 21. nomor 18. Ya, sebentar. Amsal 21 nomor 18. Nah, baca dulu. Lihat approach-nya muslim ikhwan. Jadi kalau misalnya datang dengan santun dan penuh tata krama, menghargai yang punya rumah, kita pun menyambut, memuliakan tamu tersebut gitu. Tapi kalau datang-datang, wah, Islam, kamu jawab itu kan pakai takiyah. Waduh, lampu hijau ini.